Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program kesayangan Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi seputar kota Parepare akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Erni Rusdin, saya Johar Manikam, dan pemirsa mari kita ikuti Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Sebanyak 6.000 batang bahan peledak detonator dimusnahkan tim Gegana Brimopolda Sulawesi Selatan. Detonator ini merupakan barang bukti yang disita Kejaksaan Negeri Parepare dari salah satu kasus yang kini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tim Gegana Brimopolda Sulawesi Selatan berhasil memusnahkan barang bukti berupa bahan peledak detonator di area Sungai Jembatan Lacoling, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Pemusnahan detonator sebanyak 6.000 batang ini dilakukan jauh dari pemukiman masyarakat. Pemusnahan pun dilakukan secara bertahap dan ditangani oleh tim Gegana Brimob yang terlatih. Detonator ini merupakan barang bukti dari Kejaksaan Negeri Parepare terhadap satu kasus yang kini telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Parepare. Kegiatan hari ini adalah pemusnahan barang bukti berupa detonator sebanyak 6.000 batang yang telah mempunyai kekuatan tetap oleh Pengadilan Negeri Parepare. Pelaksanaannya ini dilaksanakan oleh Brimob Polda Sulsel karena barang ini adalah barang sangat berbahaya. Harus dilaksanakan pengusahaannya oleh ahlinya. Sementara yang punya alatnya hanya Brimob yang ada di Parepare ini. Saya begitu ya. Mengapa memilih lokasi ini Pak sebagai lokasi pemusnahan? Itu lokasi dipilih jauh dari jangkauan kawasan masyarakat. Ya, dari sisi lingkungan, sisi alamnya sangat strategis karena di samping ada tebing sebagai pelindung. Dan jauh dari keramaian atau hiruk-pikuk masyarakat. Itu pertimbangan Brimob tadi setelah kami bincang-bincang. Ini nanti dan salah kebetulan lokasinya adalah lokasi latihan Brimob. Dari hasil pemusnahan ini Pak, hukum pidana yang dikenakan para pelaku? Ya, saya lupa pesannya itu pidananya, tapi itu antara 5 tahun ke atas lah, karena ini sangat berbahaya. Ini ada berapa pelaku Pak? Satu orang. Sementara itu, tim dari Gegana sendiri dalam pemusnahan ini membawa satu tim unit penjinak bom serta alat-alat yang digunakan dalam memusnahkan barang bukti tersebut. Kami dari Detasemen Gegana, Satuan Brimob Polda Sulsel, kami membawa satu unit penjinakan bom dari Gegana Sulsel. Saya langsung kebetulan sebagai Komandan Detasemen Gegana Makassar langsung ke sini, langsung turun ke lapangan untuk menyaksikan betul-betul kegiatan ini berlangsung sesuai dengan standar operasi prosedur kita. Jadi kita bawa satu unit dengan alat-alat khusus. Nanti di situ sudah kita laksanakan secara prosedur. Demikian. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk bisa menekan angka penambahan kasus COVID-19 di Kota Parepare, khususnya di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang aktif melakukan penyemprotan di rumah-rumah warga. Berikut informasi selengkapnya. Tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang aktif melakukan penyemprotan di rumah-rumah warga. Kali ini penyemprotan dilakukan di wilayah Kelurahan Bukit Harapan pada Rabu 8 Juli 2020. Penyemprotan ini dipimpin langsung Camat Soreang Dede Hari Rustaman, didampingi Sekretaris Kecamatan Yosep Lopo bersama 7 lurah sekecamatan Soreang. Camat Soreang Dede Hari Rustaman mengatakan program ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk bisa menekan angka penambahan kasus COVID-19 di Kota Parepare, khususnya wilayah Kecamatan Soreang. Bisa jelaskan Pak Camat kegiatan hari ini? Alhamdulillah untuk ini hari kami dari tim penyemprot disinfektan Kecamatan Soreang telah melaksanakan penyemprotan secara keseluruhan di pemukiman khususnya di Kelurahan Bukit Harapan. Dan mudah-mudahan harapan kami ini adalah salah satu penanganan COVID untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Kecamatan Soreang. Dan mudah-mudahan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan
dan mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa hindarilah hal-hal yang dapat menyebabkan penyebaran secara luas COVID-19 khususnya di Kecamatan Soreang. Kecamatan Soreang bebas dan aman. Kegiatan ini bukan hanya sekali dilakukan, namun sudah hampir 3 pekan tim Kecamatan Soreang intens melakukan penyemprotan baik di rumah warga, tempat ibadah, maupun tempat keramaian setiap sorenya saat jam pulang kantor. Andi TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare, saudara, untuk mencegah adanya keramaian atau kegiatan yang bisa mengumpulkan banyak orang. Beberapa guru mengaji di Kota Parepare tidak kehabisan akal untuk tetap mengajarkan santrinya mengaji. Dengan memanfaatkan teknologi internet, pembelajaran baca tulis Al-Quran yang biasanya dilaksanakan di masjid kini beralih ke virtual. Akibat pandemi COVID-19, sejumlah kegiatan pembelajaran terpaksa dihentikan sementara. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya keramaian atau kegiatan yang bisa mengumpulkan banyak orang. Bukan hanya pembelajaran di sekolah, namun pembelajaran tambahan di luar sekolah pun ikut merasakan dampaknya. Di antaranya adalah pembelajaran mengaji yang dilakukan di masjid-masjid. Meski pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk sementara tidak melakukan aktivitas belajar secara tatap muka, namun beberapa guru mengaji di Kota Parepare tidak kehabisan akal untuk bisa tetap melanjutkan pembelajaran mengajinya dengan memanfaatkan teknologi internet. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang guru mengaji di Masjid Al-Amin Kompleks LDII Sariminyak RT 01 RW 03, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, yakni Muhammad Saleh Mahfud, yang melakukan aktivitasnya mengajar mengaji dengan sistem online. Kegiatan ini disebut sebagai belajar mengaji New Normal New Spirit. Alasan saya melaksanakan pengajian secara virtual ini dikarenakan adanya musibah pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan secara berkumpul. Jadi kita menghormati pemerintah sesuai dengan peraturan, yaitu physical distancing atau jaga jarak. Maka oleh karena itu kita inisiatif menggunakan pengajian secara online virtual agar kita tetap bisa mengaji di rumah saja. Meskipun kita di rumah saja, tetap kita bisa melaksanakan pengajian. Jadi tidak karena adanya wabah ini jadi semua kegiatan libur, itu tidak. Jadi oleh karena itu kita mungkin bermusyawarah untuk melaksanakan pengajian secara online atau secara virtual ini. Muhammad Saleh berharap melalui sistem pembelajaran mengaji online ini, anak-anak di Kota Parepare tetap dapat mengikuti pendidikan agama meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kota Parepare sebagai kota pelabuhan yang sangat rawan adanya penyeludupan bahan peledak ilegal. Untuk mencegah hal tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH berharap sinergitas kuat terus berjalan antara pemerintah kota dan aparat penegak hukum. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH berharap sinergitas kuat terus terjalin antara pemerintah kota dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan mendeteksi penyelundupan bahan peledak atau detonator masuk ke Parepare. Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan Wali Kota Parepare yang dibacakan staf ahli bidang politik, hukum, dan pemerintahan Abdul Latif dalam pemusnahan ribuan bahan peledak di Lacoling, Kecamatan Bacukiki baru-baru ini. Abdul Latif menambahkan, Kota Parepare sebagai kota pelabuhan sangat rawan adanya penyelundupan bahan peledak ilegal. Oleh sebab itu, sinergitas aparat hukum dan pemerintah diharapkan dalam mengambil langkah pencegahan dan mendeteksi bahan-bahan peledak, termasuk juga peran serta masyarakat. Detonator pada hari ini merupakan komitmen bersama Kejaksaan Negeri Kota Parepare, Kepolisian Kota Parepare, dan pemerintah daerah, serta elemen masyarakat dalam upaya menjadi Parepare terbebas dari peredaran bahan peledak. Oleh karena itu, kami berharap agar terus dilaksanakan acara pemusnahan seperti ini. Dengan adanya memindahkan ini diharapkan kepada semua orang untuk tidak memiliki dan menguasai bahan peledak seperti detonator bila tidak memiliki izin. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan.
Anda masih tetap bersama saya Johar Manikam. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare berhasil masuk kategori top 99 inovasi terbaik versi Menpan RB. Inovasi yang dinamai Berdaya Serikandi digagas Dinas PKP ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, utamanya kelompok perempuan pesisir. Inovasi Berdaya Serikandi oleh Serikandi yang mengantarkan Kota Parepare meraih top 99 inovasi Indonesia mampu meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial usaha, sehingga dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mampu menggerakkan partisipasi kerja dan produktivitas kelompok perempuan pesisir, serta sebagian besar sudah menuju pada kemandirian usaha kelompok. Hal ini dirasakan betul oleh Juniati, Ketua Kelompok Kedai Pesisir yang beralamat di Gedonge, Kelurahan Capagalung. Menurut Juniati, kelompok kedai pesisir yang fokus di olahan abon ikan kini mampu memproduksi 100 kg abon ikan dalam seminggunya. Selain dikerjakan oleh anggota kelompok yang berjumlah 10 orang, pihaknya juga kini mampu mempekerjakan warga di sekitar dalam pekerjaan olahan tersebut. Kami pekerjakan di tempat kami ini bukan saja ibu-ibu kelompok saja yang hanya 10 anggota, tapi kami mengambil juga masyarakat sekitar sini yang mana kami anggap sangat perlu dalam hal pembiayaan dalam anggota keluarganya. Sekali lagi terima kasih kepada ibu pembimbing dengan pendamping. Mulai dari awal 2015 kami olahan kami alhamdulillah mulai dari grafik bawah sampai ke atas. Alhamdulillah kami mulai pengolahan awal kami mulai dari 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo sehingga kami naik ke 50 kilo, naik lagi ke 2016 sampai sekarang alhamdulillah kami olahan 100 kilo dalam setiap minggunya, bahkan kami sampai 2 kali atau 3 kali seminggu dalam 100 kilo. Alhamdulillah. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Kelompok Reski Jemer, Irna Abidin. Nama saya Bu Irna, saya kelompok dari Reski Jemer. Olahan saya adalah bawang ikan tuna, bakso ikan tuna, kerupuk bakso, dan saya juga buat es krim rumput laut. Dengan adanya terbentuknya kelompok ini, saya banyak sekali mengucapkan terima kasih atas pendampingan dan pembinaan dari Serikandi Perikanan dan Kelautan. Dengan terbentuknya kelompok ini dari saya yang tidak mau dulu memproduksi atau menjual sebuah usaha begini, sekarang sudah bermotivasi dari olahan sedikit dari 5 kilo menjadi 50 kilo. Dari hasil penghasilan kecil bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan mendapat membantu perekonomian keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau PKP Kota Parepare Wildana SPMM mengatakan bahwa dengan adanya inovasi Berdaya Serikandi oleh Serikandi mampu menyerap partisipasi kerja perempuan pesisir yang tadinya hanya 70 orang kini menjadi 368 orang. Inovasi Serikandi ini telah menyerap partisipasi kerja perempuan pesisir dari 70 orang setelah ada inovasi menjadi 368 orang. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengefektifkan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, jumlah peserta didik yang diterima di TK Kartika 2012 Kota Parepare tahun ini agak lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kali ini hanya sejumlah 52 anak saja yang diterima di TK tersebut. Sementara metode pembelajaran yang selama ini diterapkan di TK Kartika 2012 Kota Parepare sejak pandemi COVID-19 adalah melalui WA grup dengan bekerja sama dengan orang tua di rumah sebagai pendamping selama anak didik mengikuti proses pembelajaran. Panitia Pendaftaran Peserta Didik Baru atau PPDB TK Kartika 2012 Kota Parepare mulai melayani pendaftaran ulang bagi calon anak didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pelayanan dilakukan di Sekolah TK Kartika pada Kamis 9 Juli 2020. Meski pendaftaran ulang dilakukan di sekolah, namun panitia tetap menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dalam melayani calon peserta didik. Jumlah peserta didik yang diterima TK Kartika 2012 Kota Parepare tahun ini lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya, hanya berjumlah 52 orang anak saja.
Menurut Kepala Sekolah, jumlah anak didik TK Kartika 2012 tahun ini sengaja dibatasi untuk mengefektifkan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi setelah mereka mendaftar di PPBD secara online dan memilih TK Kartika sebagai sekolah yang dituju, yang ditempati anaknya mendaftar, maka kami memanggil untuk mendaftar ulang sebagai ada bukti administrasi di sekolah. Untuk tahun ini memang kita batasi karena masa pandemi COVID-19 kami menerima 52 karena ditambah lagi anak didik yang tinggal sekitar 20 orang. Jadi jumlah totalnya 72 orang. Sementara metode pembelajaran yang selama ini diterapkan TK Kartika 2012 Kota Parepare sejak pandemi COVID-19 adalah melalui WA Group dengan bekerja sama dengan orang tua di rumah sebagai pendamping selama anak didik mengikuti proses pembelajaran. Menurut Kepala Sekolah, pendampingan dari orang tua sangat dibutuhkan saat proses pembelajaran dari rumah dilaksanakan. Hal itu untuk memastikan anak didik menerima pembelajaran dengan baik meski berada di rumah. Andi, TV Peduli mengabarkan. Anda masih tetap setia bersama kami pemirsa. Jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, transaksi penjualan hewan ternak khususnya komoditas sapi mengalami penurunan daya beli menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Hal ini disebabkan rasa khawatir masyarakat akibat pandemi yang melanda. Jelang Idul Adha, penjualan hewan ternak khususnya sapi mengalami penurunan daya beli. Hal ini merupakan imbas dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus meresahkan masyarakat meski sudah diberlakukan penerapan new normal. Hal ini membuat pengusaha hewan yang menjadi penyediaan kurban mengaku cemas akan berkurangnya daya beli masyarakat terhadap hewan kurban tahun ini. Dengan kondisi saat ini, tidak sedikit pedagang hewan kurban yang mengalami penurunan omset dikarenakan daya beli warga yang menurun dengan faktor ketakutan warga dalam membeli hewan kurban di saat pandemi COVID-19 saat ini. Sangat berpengaruh pembeli ya. Iya. Sampai saat ini bagaimana kondisi pembeli? Belum dibanding dengan tahun kemarin. Biasanya kalau pembeli banyak, tapi umumnya kalau kurban itu biasa menjelang Lebaran baru ramai. Tapi berdasar dengan apa? Memang kondisi sekarang ini agak sepi ya dibanding tahun kemarin. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, beberapa home industri atau rumah makan dan toko kuliner yang ada di Kota Parepare dipantau langsung oleh tim koordinasi pengawas obat dan makanan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi keamanan bahan makanan di sejumlah home industri tersebut. Tim Koordinasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya atau Kadispaman yang dibentuk oleh pemerintah Kota Parepare kembali turun memonitoring dan mengevaluasi keamanan bahan makanan di sejumlah home industri pengolah bahan makanan belum lama ini. Tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satpol PP, BPBD Kota Parepare, serta Dinas Perhubungan memantau langsung beberapa home industri, rumah makan dan toko kuliner yang ada di Kota Parepare. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Dr. Hajah Halwatiah yang memimpin langsung kegiatan mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi terhadap pengamanan makanan, baik yang diproduksi langsung maupun yang masih dalam bentuk bahan baku. Itu untuk turun melakukan evaluasi terhadap pengamanan makanan, baik yang diproduksi langsung maupun yang masih dalam sifatnya belum. Nah, ini kita baru melihat tadi salah satu warung di Surya itu tidak perlu memenuhi standar. Jadi insyaallah kami akan melakukan perbaikan, evaluasi kembali terkait dengan baik itu tempatnya maupun dengan persediaan bahan pembuatan roti apa dan sebagainya. Dr. Hajah Halwatiah berharap semua industri rumahan yang ada di Kota Parepare dapat berjalan sesuai standar kesehatan dan sesuai dengan penyediaan bahan pangan serta tetap mengikuti protokol kesehatan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses Facebook dan YouTube TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam dan saya Ri Rusdin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.